Halo Birsoto.com, saya Evan Hermawan. Sesuai janji saya kemarin, kami akan menguji Nissan Kicks e-Power. Tentunya nggak akan jadi pengujian yang biasa nih. Buktinya saya udah ditemenin sama Ari Dinov, salah satu reviewer dari Auto.com. Kita mau ngetes kayak gimana nih, Van? Itu dia yang unik. Auto.com punya sebuah tajuk lewat Nissan Kicks e-Power ini, namanya Maximum Trip. Jadi kita akan menguji sejauh apa mobil listrik ini bisa berjalan dengan tangki bahan bakar yang dia punya. Soalnya seperti kita tahu, Nissan Kicks adalah mobil listrik yang nggak dicas, nggak pakai pengecasan layaknya mobil-mobil listrik konvensional yang harganya mahal. Tapi justru dia punya mesin konvensional untuk diisi bensinnya. Berarti kita mau menguji efisiensinya. Betul. Nah, mau kemana kita? Indonesia udah punya tol Trans Jawa, sebuah tol terpanjang di Indonesia yang terbentang dari Banten sampai ke Jawa Timur. Kita akan ngebawa Nissan Kicks e-Power ini start dari Jakarta dan menuju ke arah timur. Nggak tahu sih bisa sampai mana, bisa aja mungkin cuma sampai ke Semarang atau mungkin bisa sedikit lebih jauh ke Solo, kita nggak tahu lah. Kita coba aja. Berarti nggak pakai lama-lama ya. Kita mulai pengetesannya ya. Maximum Trip, kita mulai. Maximum Trip Auto.com dimulai. Nah, kita udah mulai jalan nih, Van. Termasuk gua, mungkin juga teman-teman auto lovers ya. Pada pengen tahu nih, apa sih bedanya e-Power yang ada di Nissan Kicks sama hybrid? Nah, ini emang unik, Ri. Jadi wajar kalau banyak yang belum tahu. Kami sendiri memang baru mengetahuinya setahun belakangan. Karena hanya Nissan yang mempunyai sistem e-Power ini. Dia itu adalah sistem yang menggerakkan mobil dengan tenaga listrik, dengan motor listrik, bukan hybrid, yang emang ngegabungin pencampuran tenaga antara mesin dan motor ke sebuah penggerak. Kalau ini enggak, yang ngegerakin roda murni dari motor listriknya, Ri. Jadi ketika kita lagi driving nih kayak gini nih, ini akan sangat instan, sangat lembut dan sangat powerful layaknya mobil listrik yang bukan hybrid yang masih bisa ketika kita gas mesin yang ngegerung lalu ada putaran mesin di situ dan akhirnya ada respon-respon yang berbeda. Kalau ini enggak, ini motor listriknya. Oh iya. Yoi, Bener instan ya? banget kan? Instan banget. Gue juga pernah nyobain mobil listrik ya. Ternyata begini ya rasanya ya. Betul. Nah, Instan. tadi kan lu dengar ketika kita gas emang ada suara mesin ya, Ri, ya? Iya. Bukan berarti gue lagi memutar si mesin, tapi ketika pedal diinjak, sistem e-Power itu yang akan memerintahkan mesin untuk memberikan tenaga lebih agar generator bisa memproduksi listrik yang banyak buat motor listriknya. Ri, mobil ini tuh punya banyak fitur yang mendukung keasikan berkendara sama keamanannya loh, Ri. Ntar lo, maksudnya keasikan cruise control kan? Gue juga udah nyobain tadi, Van. Yo isi, tapi ini bukan cruise control biasa. Dia itu adalah intelligence cruise control kalau Nissan menyebutnya pada Kicks e-Power ini ya. Pada intinya dia sama dengan adaptive cruise control yang pernah kita lihat di X-Trail Hybrid dan juga beberapa mobil lain. Jadi si cruise control yang biasanya kalau kita set di 90 km per jam, lalu ada mobil lain dan kita rem, dia akan pelan dan tercancel gitu ya. Dengan fitur intelligence ini, ketika akhirnya ada mobil yang masuk di depan kita, sistem akan menyesuaikan kecepatannya sesuai dengan si mobil di depan. Nah, begitu mobil itu minggir dari depan kita, kecepatan akan kembali ke titik yang udah kita set. Nah, terus kalau misalnya mobil di depan tiba-tiba pelan, gimana tuh, Van? Itu dia pinternya dia, intelligence-nya dia di situ. Dia akan ngikutin kecepatan mobil di depannya. Jadi di sini ada nih panduan jaraknya nih di speedometer ini, di panel informasi. Oke. Kita bisa ngeset nih berapa jarak yang mau kita jaga sama kendaraan depan. Begitu nantinya ada kendaraan di depan yang pelan, kecepatan kita akan sesuai sama dia dan dengan jarak yang aman. Itu bisa matching kecepatannya, Ri,
sampai ke di bawah 5 km per jam nih pas gue coba. Contoh pas kita macet-macetan kan sebentar tuh Iya. karena ada perbaikan jalan. Ya. Kecepatan mobil tuh sampai hampir pelan banget, hampir berhenti di 5 km per jam. Lalu kita jalan terus kan, jalan lagi. Ya. Dan itu bisa jalan terus, bisa nambah terus kecepatannya juga. Walaupun udah turun ke drastis banget ke level yang paling rendah. Jadi intinya dia menyesuaikan sendiri ya kecepatannya. Iya, betul. Nah, nggak cuma intelligence cruise control, Ri. Dia juga punya banyak fitur keamanan berkendara. Apa aja tuh, Pan? Sistem keamanannya? Ya, kalau dari brosurnya sih ya disebut ada Intelligence Forward Collision Warning. Ya tentu kita nggak sempat nyoba ya, karena memang itu harus diuji di tempat yang tertutup dengan kondisi situasi lalu lintas yang aman. Juga ada Intelligence Emergency Braking. Yang pertama, sistem Forward Warning Collision itu dia bakal ngasih notifikasi nih, Ri, kalau misalnya kendaraan di depan kita berhenti mendadak. Jadi dia akan bilang, ngasih notifikasi, ada kendaraan di depan lo dan kita sedang lengah pada pengendalian gas dan rem. Mobil akan kasih notifikasi, katanya. Lalu yang kedua soal fitur Intelligence Emergency Braking. Sistem ini lebih advance lagi. Ketika akhirnya pengemudi dirasa tidak ngambil tindakan untuk ngerem atau ngurangin gas, sistem akan ngasih sedikit bantuan rem buat mandu pengemudi untuk ngingetin dia juga agar lu ngerem. Tapi kalau lu nggak ngerem juga nih, mobilnya bisa dibikin berhenti sama dia. Ya, maaf nih ya, penonton kita belum sempat nyoba karena kita terus di tol untuk nguji perjalanan maksimum trip ini, dan fitur-fitur keamanan tadi hanya bisa kami uji di lokasi luas yang aman dan juga dengan berbagai situasi yang sudah dikondisikan. Oh iya, Pan. Gue juga tadi lihat nih beberapa kali ya, kalau misalnya kita ngelewatin kendaraan lain atau misalnya kita dilewati sama kendaraan lain, itu di sebelah kiri kanan daerah spion nih ada lampu menyala tuh, Pan. Itu apakah jadi salah satu fitur keselamatannya dia? Yap, bener banget. Ini sebenarnya namanya lane departure warning system ya. Jadi intinya sistem ini akan mendeteksi kalau ada kendaraan di samping kanan kiri kita dan memberi peringatan lewat lampu. Nah, kalau akhirnya kita mau nyalip, mau pindah jalur, kita udah ngasih lampu sen dan lampu itu masih menyala, akan ada bunyi di situ. Dia akan memberikan notifikasi dan untuk mengingatkan kita agar tidak mengambil jalur itu. Jadi boleh dibilang dia ini yang memberitahu kalau misalnya kita mau melewati kendaraan lain dengan jarak yang aman ya. Ya, betul. Oh iya, Pan. Gue juga kan sempat nyobain tuh, tapi yang gue rasain kok suspensinya tuh keras gitu ya. Apa emang begitu ya, Pan? Nah, itu lu pasti mungkin nyobain di daerah perumahan ya, ketemu polos tidur ya. Ya pasti kalau itu. Nah, gue juga sempat nyobain kayak gitu dan sepertinya Nissan memang merancang Kicks bukan sebagai city car. Dia kan adalah SUV crossover, Ri. Dia jadi diset untuk punya ground clearance yang tinggi agar dia tetap punya DNA SUV, tapi dia juga nggak boleh kehilangan kestabilannya ketika berkendara di kecepatan tinggi. Makanya ketika di dalam kota, suspensi itu akan terasa sangat keras akan terasa cukup keras bandingannya. Apalagi kalau kita ketemu polisi tidur yang curam-curam. Tapi begitu kita lagi di tol kayak gini nih, terus kita lagi ngajak dia bermanuver di kecepatan 40 sampai 60 km per jam, itu stabil banget kan, Ri? Iya sih. Gejala limbung tuh minim banget ya. Minim, nggak sampai ngeganggu semua penumpang gitu. Tapi gue ada satu catatan nih, Ri. Apa tuh? Jadi si sistem electric power steeringnya ini kalau lagi pelan, misalnya kayak lagi di parkiran atau lagi di komplek gitu ya, itu feedbacknya bener-bener terlalu enteng. Jadi komunikasi ke setir tuh agak kurang natural gitu. Walaupun saat lagi di tol, saat lagi kecepatan tinggi atau lagi udah mulai berjalan, dia enak banget, dia komunikatif banget, responnya bagus gitu dari setir ke roda. Mungkin bisa ada alangkah lebih baik sih kalau saat lagi di jalan pelan masih dikasih sedikit feedback gitu ya. Jadi jangan sampai setir tuh kerasa kosong banget, kita puter
Walaupun positifnya dari sistem kayak begitu, orang-orang yang baru mulai mengemudi akan mudah mengendalikan mobil ini, akan mudah parkir mobil ini, nggak perlu kerepotan muter-muterin setir. Termasuk dari kaca depannya juga kan, Van? Soalnya untuk mobil seukuran ini ya, yang nggak bisa dibilang gede juga gitu loh, kacanya ini lebar banget gitu. Ya itu dia, Ri. Sepertinya ini adalah rumusan khas SUV banget, dimana lu punya pandangan yang sangat luas kemana-mana untuk memberikan lu visibilitas yang sangat bagus. Bahkan nih dari sini aja, dari posisi kita nih, kita duduknya juga nggak terlalu rendah kan. Dia masih memberikan tongkrongan khas SUV banget. Lu masih bisa lihat ada kap mesin di depan yang gagah gitu. Itu SUV banget. Dan ini adalah sebuah kombinasi yang coba diracik oleh Nissan pada Kicks e-Power. Oke, nah ada terakhir nih. Ada satu lagi nih, Van. Ngomongin soal kenyamanan. Kalau gue lihat dari posisi driving lo ya, lu merasa nyaman gak sih sama headroom lu Nah, dengan segitu tuh? betul banget, Ri. Asal penonton tahu ya, gue punya badan yang cukup besar dengan tinggi Udah hanya tahu. 170. Tinggi gue cuma 172 cm kan, Ri. Tapi bobot gue tuh 110 kg, yang artinya gue tuh overweight. Dan gue masih dapat ruang yang banyak di mobil ini. Gokil sih itu, Ri. Lu tahu gak itu bisa kenapa? Gimana tuh bisa begitu? Ini karena Nissan berhasil merancang Nissan Kicks dengan bodi yang seperti ini, namun menggunakan zero teknologi yang diadaptasikan dari NASA. Ya, mereka pengen bikin posisi duduk itu bisa sangat nyaman, bisa sangat roomy, tanpa mereduksi faktor-faktor keamanan dan juga kenyamanan dari material-materialnya. Ruang lapang itu, Ri, bahkan ada bukan cuma untuk kita, penumpang depan. Penumpang belakang juga bisa dapat ruang yang sangat nyaman. Buktinya headrest aja ada 3, Ri, buat semua penumpang Iya. di belakang. Betul, di belakang ya. Jadi nggak cuma 2. Dan ruangnya juga sangat lebar, nyaman untuk 5 orang dewasa. Satu lagi, Ri, alasan kenapa mobil listrik ini bisa punya ruang yang sangat roomy, karena baterainya kecil, hanya 3% dibandingkan Nissan Leaf. Dan dia ditaruh di bawah jok gue. Ini gue baca ya, kalau mesinnya Nissan Kicks e-Power ini tenaganya itu 79 daya kuda dan torsinya adalah 103 Nm. Kecil ya. Nah itu dia, Ri. Ini digerakkan bukan oleh mesinnya si mobil ini. Mobil ini digerakin oleh motor. Jadi ini mobil listrik ya, yang digerakin oleh motor listrik. Motor listrik itulah yang perlu kita ketahui tenaganya. Tenaganya adalah 129 daya kuda. Dengan torsinya berapa coba, Ri? 260 Nm. Gede banget ya. Gede banget. Dan itu ada di mobil sekecil ini. Artinya lu bisa melesat. Ya, udah cobain sendiri kan? Akselerasinya sangat mantap untuk ukuran mobil sekecil ini. Dan harganya cuman di bawah 450 juta. Nah, Van, udah jam berapa nih sekarang nih? Jam 8 kurang ya. Kita udah sampai mana nih, Van? Solo, Jack. Solo. Solo lewat ya. Udah lewat Solo ini. Jadi kita ini menuju ke Ini masih ke arah Surabaya. Dan ini arah Surabaya ya. nggak habis-habis bensinnya. Lu tahu gak, Ri, ada berapa ini masih nyisa bensinnya? Berapa tuh, Van? Sekitar 1/4 lebih. Seperempat Dan lebih ya. dia masih bisa jalan sampai 216 kilo lagi. Oke. Ini kan tadi gua perhatiin juga nih, lo jalan ya kan, tapi itu kilometer tadinya misalnya 200 something ya. Misalnya 210, sekarang tuh naik gitu loh jadi 200. Betul. Itu kenapa tuh, Pan? Bisa begitu, Pan? Itu kayaknya gara-gara pas kita lagi 220 range-nya itu, karena kita lagi nanjak di daerah Salatiga. Begitu kita keluar Salatiga di tol itu, jalannya turun terus. Di situ kita panen energi banyak banget, banyak banget, dan tiba-tiba angkanya nambah 200, 220, 250. Itu gokil banget sih. Jadi itu tadi ya fitur yang dipunyai sama Nissan Kicks ini bekerja ya. Nissan Fitur apa tuh Kicks namanya? e-Power.
Itu namanya regenerative brakingnya dia. Nah, Dimana dia bahkan bukan cuman lagi braking, kita tuh lagi cruising tadi, benar-benar lagi cruising aja dia turunan. bisa ngisi ya. Dia ngisi sampai penuh dan di situ gue perhatiin indikator ya mesinnya mati. Jadi mesin nggak bekerja di situ. Berarti sesignifikan ini mobil listrik itu bisa menghasilkan energi buat si mobil ya. Iya, canggih banget. Dan- Walaupun baterainya kecil ya, tapi dengan cara Berapa sih? dia Baterainya tuh berapa sih? baterainya cuma 3% dari Nissan Leaf. Oke. Kecil banget. Dan itu baru pertama di Indonesia ya. Pertama di Indonesia ada mobil yang pakai teknologi seperti ini. Ini bener-bener di satu sisi ngebuat kita capek ngetesnya, tapi penasaran juga ini mobil bisa sejauh apa sih dengan satu tangki penuh untuk pengetesan kita yang maksimum ini. Iya. Berarti dia terus panen energi tuh ya selama Betul. cruising ini ya. Betul banget. Nah, oke auto lovers, kita lihat aja sejauh mana Nissan Kicks e-Power ini menyelesaikan maksimum trip dari auto.com. Saksikan terus videonya sampai habis. Akhirnya ketahuan berapa jarak yang bisa ditempuh oleh Nissan Kicks e-Power, mobil listrik yang nggak bisa dicas dan pakai bensin. Dari Jakarta kami start tadi pagi, kami isi full tank dan dia berhenti di mana ini, Ri? Di Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu yang berada di antara Jawa Timur dan Madura. Luar biasa. Jaraknya yang kami tempuh total 785,6 km dengan waktu perjalanan 10 jam 55 menit. Itu udah termasuk kita Udah kemana-mana banyak ya. banget, kita udah keluar di Purwakarta untuk makan, kita mampir juga di Tegal untuk siapin barang-barang, kita mampir lagi di Solo buat isi bahan bakar cadangan, istirahat segala macam, dan average-nya 19,1 km per liter. Kami bertiga isinya, dan ini pengendaraannya pure normal, nggak diirit-iritin sama sekali. Kami cukup menyalakan mode Eco. Well, hasilnya seperti ini. Ya, maksimum trip Nissan Kicks e-Power selesai. Oke auto lovers, nah Van, sekarang kita udah sampai di Suramadu. Suramadu ya. Nah, hampir aja ya. Hampir banget, semalam kita nyebrang dan bensinnya habis itu di atas jembatan Suramadu, dan hampir banget itu sampai ke Madura. Keren dah ini Nissan Kicks e-Power tuh. Nyaris ya. Nah, tapi sebelum kita ke hasil akhirnya, konklusi dari maksimum trip, kayaknya nggak afdol kalau misalnya nggak ngomongin soal desain dari Nissan Kicks e-Power ya. Mobil baru SUV yang kayaknya fresh banget nih desainnya ya kan. Ya, konsepnya emang dibikin menarik sih Nissan Kicks ini. Dia tuh punya desain yang paling segar dibandingin mobil-mobil Nissan lainnya. Salah satu tandanya adalah V-shape grillnya dia, Ri. Dia itu punya bentuk yang paling tebal dan juga double. Kalau lu perhatiin, krom-kromnya itu ada 2 untuk grillnya. Dan dia besar banget dibandingin sama Nissan Kicks yang non e-Power, yang biasa, yang emang nggak dijual di pasar Asia Tenggara ya. Dan justru desain ini memang mencerminkan peralihan Nissan untuk masa depan teknologi mereka ke depannya. Jadi konon berikutnya nanti mobil-mobil Nissan akan menggunakan lambang yang juga berbeda dengan ini. Ada logo Nissan yang baru kan, kalau tahu, yang warna hitam dan sangat tipis. Ini adalah salah satu contoh pendekatan menuju ke arah sana. Dan ini adalah sebuah mobil SUV. Jelas, walaupun memang bukan SUV sejati yang punya penggerak 4 roda, tapi dia tetap punya tongkrongan khas SUV dengan bodinya yang keker. Lalu tampilannya juga nggak manis kayak city car kebanyakan, tapi dia tetap ringkas, tetap kompak, dan disajiin dengan seluruh ornamen-ornamen khas SUV. Misalnya bodinya padat, lalu ada side molding dengan warna yang berbeda daripada bodi. Nah, ini juga menarik ya, dia juga punya roof rail yang kayak SUV kebanyakan ya.
Iya, itu emang ciri khas SUV banget sih. Bahwa ketika lu pakai roof rail, kesannya lu kayak bisa bawa barang lebih banyak di atas dengan nambahin roof rack lagi. Nah, uniknya lagi dia juga pakai ciri khas SUV yang sekarang kekinian banget lah. Floating roof, lihat no. Dia ada sedikit aksen hitam di antara pilar C-nya dengan atap. Yang itu membuat karakter warna two-tone dia makin keluar. Apalagi warna ini dan warna oranye yang disajikan oleh Nissan Motor Indonesia. Bener ya, menarik banget ya. Terus juga tadi gue lihat detail-detail yang ada di dalam rumah lampunya tuh. Ada grafir bertuliskan Kicks ya. Ya, itu emang keren banget dan ini jadi salah satu penanda bahwa Nissan memang sangat memperhatikan unsur-unsur detail untuk menambahkan rasa sentimental pada konsumennya. Nah selain itu juga di dalam grills ini ada satu kamera ya Van ya? Ya bener, bahkan ini adalah hanya salah satu dari 4 kamera yang ada di seluruh bodi dari Nissan Kicks e-Power. Jadi kamera ini bisa berfungsi untuk menjadi pemandu saat parkir, ngasih eagle view gitu, memberikan pandangan yang lebih luas dan membuat proses parkir jadi lebih gampang, Ri. Nah udah ngomongin desain, gue juga pengen tahu yang dicari sama pembeli atau pemilik mobil di Indonesia, yaitu kepraktisan. Nah, emang menarik nih, Nissan Kicks e-Power, lu bisa lihat bodinya tuh emang kecil sebagai sebuah crossover. Tapi ternyata dia menyimpan potensi di bagasinya yang sangat lapang. Kita lihat yuk. Emang berapa sih kapasitas bagasinya ini mobil? Dari data Nissan, klaimnya adalah 423 liter. Dan faktanya, 4 koper traveling untuk orang dewasa bisa masuk dijajarin rapi dalam bagasi ini. Kuncinya ternyata, Ri, cukup menarik. Mereka bisa bikin space yang sangat luas seperti itu. Oke. Tahu gak, Ri? Apa tuh? Jadi, mereka itu berhasil mengeluarkan ban serep yang biasanya dibawa di dalam situ. Ini gak ada ban serepnya mobil ini. Terus mereka punya peralatan apa? Nah, walaupun bannya juga nggak RFT, ternyata Nissan masih memberi alat untuk penambal ban dan juga mengisi cairan penambalnya. Itu juga bukan cuma menguntungkan dari sisi praktisannya ya, jadi bagasinya meningkat ya. Tapi juga mengurangi bobot yang harus diangkat oleh mobil. Karena ini kan mobil listrik, mereka butuh bobot seringan mungkin agar bisa terus efisien jalannya. Berarti ada cukup banyak keuntungan ya dengan nggak adanya ban cadangan di sini ya? Betul, karena emang bisa meningkatkan juga kapasitas bagasi dan tire repair kitnya itu mempermudah proses ketika ban bocor juga. Nah Van, selesai juga maksimum trip kita bersama Nissan Kicks e-Power. Nah, apa sih kesimpulannya? Oke, Ri. Jadi, Nissan Kicks e-Power memang terbukti menjadi sebuah opsi baru untuk orang-orang yang mau punya mobil listrik. Dia nggak perlu lagi khawatir untuk ngecas baterai karena akhirnya nih mobil cukup isi bensinnya aja dan terbukti worry free kan. Kita bisa jalan dari Jakarta sampai ke Surabaya bahkan hampir ke Madura. Nah, yang kedua adalah harganya, Ri. Emang berapa Van harganya Van? 449 juta on road Jakarta. Harga itu untuk mobil listrik sangat-sangat murah, Ri. Dan untuk SUV kebanyakan nggak jauh beda. Jadi worth it banget ya? Untuk orang-orang yang nyari dua variabel itu sangat worth it. Nah, untuk review dan data lengkap mengenai pengetesan kami bersama Nissan Kicks e-Power ini, Anda dapat mengunjungi website kami di oto.com dan jangan lupa subscribe YouTube channel The Official Auto dan nyalakan tombol loncengnya. Dan juga share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa.